Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan berbicara kepada kamu semua, berdiskusi kepada kamu semua mengenai suatu hal yang berhubungan dengan fotografi. Ya, bagi kamu yang mungkin memiliki hobi sebagai seorang fotografer, sebagai seorang fotografi, dan kamu juga tertarik dengan mempelajari kira-kira apa sih atau bagaimana sih asal-usul dari fotografi, sehingga yang namanya fotografi hingga detik ini semakin lama semakin populer di Indonesia. Nah, bagi kamu yang saat ini populer, atau bagi kamu yang saat ini sudah menekuni bidang fotografi, kemudian sudah merasa diri kamu menjadi seorang master fotografi dan ingin lebih tahu lagi mengenai fotografi, simak penjelasan saya baik-baik berikut ini mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fotografi, sejarah, asal-usul maupun tips dari saya mengenai bagaimana menjadi seorang fotografer yang handal. Oke? Fotografi pada dasarnya adalah sebuah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media foto sebagai suatu hal yang menjadi usaha mereka. Dalam Wikipedia di Indonesia disebutkan bahwa fotografi berasal dari sebuah kata bahasa Inggris yang menggunakan ejaan fotografi, yang berasal dari bahasa kata Yunani yaitu photos yang artinya cahaya dan grafo yang artinya pun melukis ataupun menulis. Jadi kalau ada yang penasaran dari mana sih asal-muasal kata fotografi itu berasal, ternyata fotografi bukan berasal dari Amerika, melainkan dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu photos dan grafo. Ya, fotografi atau yang biasa disebut dengan fotogratos dalam bahasa Yunani adalah sebuah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Nah, kalau selama ini mungkin banyak kamu di antara kamu yang ada di luar sana yang selalu mengatakan bahwa fotografi itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan foto, kamu salah. Kenapa? Karena fotografi itu sebenarnya yang digunakan bukan media foto yang menjadi acuan utama. Namun, menurut Wikipedia Indonesia, fotografi adalah seni melukis ataupun menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi adalah sebuah proses atau metode di mana kita bisa menghasilkan gambar atau foto dari sebuah objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Nah, mungkin sebagai contohnya, saya akan memberikan solusi ataupun analogi seperti ini. Anggaplah kamu sekarang sedang bercermin, teman-teman ya. Kamu semua sedang bercermin, di depan muka kamu ada cermin yang paling besar, yang pantulannya pun dengan jelas memancarkan semua yang ada dalam badan kamu. Oke? Dari luar kamu bisa melihat dengan jelas bahwa itulah tampilan kamu sebenarnya yang ada di cermin, yang merupakan tampilan yang kamu yakini selama bertahun-tahun bahwa itu adalah kamu. Kamu tahu nggak teman-teman, bahwa kamu yang ada di cermin dengan kamu yang ada di mata orang lain itu sebenarnya berbeda loh. Bagaimana mungkin bisa berbeda? Karena kalau kita lihat dari asas fotografi yang dijelaskan oleh Wikipedia berikut ini, yang namanya objek selalu menerima pantulan cahaya, yang pada dasarnya pantulan cahaya itu pun akan dikembalikan oleh sinar matahari untuk masuk ke dalam mata kita. Nah, kalau misalnya kamu menjadikan cermin sebagai analogi kamu tadi, cermin itu tidak mengembalikan cahaya sebagaimana semestinya, atau cermin itu tidak mengembalikan cahaya sebagaimana seharusnya. Jadi kalau kamu misalnya melihat di cermin, jangan heran kalau kiri jadi kanan, kalau kanan jadi kiri. Dan jangan heran juga kalau kamu sudah capek-capek ngaca di cermin, ternyata setelah kamu foto, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang ada di cermin. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti itu? Itu yang terjadi dalam dunia fotografi. Fotografi itu pada dasarnya adalah pemantulan cahaya yang pada akhirnya ditangkap oleh media yang disebut dengan media foto. Itulah sebabnya fotografi bukan seni dalam memfoto, tetapi fotografi adalah sebuah seni bagaimana kamu bisa menjadikan seni pantulan cahaya sebagai sebuah ladang kamu untuk menangkap foto yang terbaik yang bisa kamu tangkap. Prinsip fotografi pada dasarnya adalah memfokuskan cahaya dengan pantulan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Waduh, kok bahasanya susah banget toh bro? Tenang ya. Prinsip fotografi itu sederhana. Intinya adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan, ya, sehingga mampu membuat medium penangkapan cahaya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu yang mungkin sering menggunakan kamera. Kamu sadar nggak sih kalau yang namanya kamera itu selalu berhubungan dengan fokus? Coba, kalau kamu sekarang punya handphone dan handphone kamu ada kamera yang bisa digunakan untuk foto ataupun merekam video, tidakkah kamu sadari bahwa video dalam sebuah kamera pun
di handphone-handphone yang terbaru ada yang namanya fasilitas fokus. Seandainya kamu mengatur fokus dalam sebuah kamera, jenis apapun kamera kamu, maka cahaya yang ditampilkan pun akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda tergantung dari kualitas fokus yang bisa dihasilkan dari gambar tersebut atau dari kamera tersebut. Menurut saya sebuah topik yang menarik selalu memiliki sejarah, betul? Apapun yang menarik, apapun yang menurut kamu menyenangkan, pasti berkaitan dengan sejarah. Coba, sekarang saya tanya dulu nih, ya, ada nggak sih sebuah kejadian yang terjadi dalam hidup kamu yang tidak memiliki sejarah? Saya rasa tidak ada ya. Semua kejadian menarik pasti memiliki sejarah dan pastinya menjadi sejarah. Begitu juga dengan fotografi. Fotografi adalah sejarahnya, ya. Saya mengambil kutipan dari wikipedia.org, ya, sebuah situs website yang menjelaskan mengenai sejarah fotografi yang ada di dunia. Ternyata fotografi itu berkembang semenjak tahun 1822, ya, dan ditemukan oleh Joseph Nicéphore Niépce, atau biasa disebut dengan orang yang pertama kali menemukan fotografi. Ditemukan pada tahun 1822, dia membuat foto heliografi yang pertama. Ya, bayangkan. Jadi kalau ada pertanyaan, foto pertama kali yang pertama kali banget dicetak itu tahun berapa? Jawabannya adalah tahun 1822. Ya, 1822 adalah merupakan awal cikal bakal dari sejarah fotografi yang ada di dunia. Ya, jadi buat kamu sekarang yang mencintai fotografi, fotografi ternyata sudah ada di zaman nenek kakek buyut kita dari mereka muda. Luar biasa sekali, bukan? Fotografi pertama kali dibuat pada tahun 1822, membuat foto dengan bentuk heliografi yang pertama dengan subjeknya adalah Paus Pius ke-7, ya. Menggunakan proses heliografik yang merupakan salah satu proses dalam fotografi yang pada saat itu salah satu fotonya itu bertahan hingga sekarang yang dibuat pada tahun 1825, ya. Nah, kalau kamu lihat di depan kamu, ya, di sini adalah salah satu contoh yang saya tampilkan dari foto di Wikipedia mengenai foto yang pertama kali banget dibuat oleh Joseph Nicéphore Niépce, ya, pada tahun 1826. Lihat, kualitas fotonya juga udah lumayan, ya, untuk suatu tahun yang mana pada waktu itu sangat-sangat masih jauh dari kata perkembangan teknologi, ya. Dan berikutnya di tahun 1826, Joseph Nicéphore Niépce membuat foto pemandangan yang pertama, ya. Kalau ada pertanyaan, foto pertama kali dibuat tahun berapa? Untuk fotografi tahun 1822. Namun, kalau ada pertanyaan, foto pemandangan pertama dibuat tahun berapa? Jawabannya adalah tahun 1826. Dibuat oleh orang yang sama dengan orang yang pertama kali membuat foto untuk fotografi yang bernama Joseph Nicéphore Niépce, ya. Dia membuat foto pemandangan yang pertama tahun 1826 yang dibuat dengan pajanan selama 8 jam. Pajanan itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan proses fotografi, ya. Dan ketika tahun 1835, William Henry Fox Talbot menemukan proses fotografi yang terbaru. Untuk tahun 1835, William Henry Fox Talbot menemukan proses fotografi yang terbaru. Dan begitu juga tahun 1878, Edward Muybridge, ya, membuat sebuah foto high speed. Wah, kamu tahu foto high speed, ya? Kalau kamu mungkin seorang fotografer handal, yang namanya fotografi itu ada yang disebut dengan high speed fotografi, di mana kita memfoto sebuah media yang sambil berjalan, tetapi kita ditantang untuk membuat foto yang media berjalan tersebut dengan foto yang berkualitas, sehingga foto tersebut walaupun medianya berjalan masih menghasilkan gambar yang berkualitas. Nah, pertama kali foto high speed fotografi itu ditemukan oleh Edward Muybridge pada tahun 1878 dengan menggunakan media seekor kuda yang berlari. Menakjubkan sekali. Bagi kamu pencinta kamera, ternyata kamera juga berhubungan dengan salah satu penemu. Iya, penemu yang paling terkenal hingga saat ini, penemu dari lampu, yang bernama Thomas Alva Edison. Ternyata Thomas Alva Edison juga dia menemukan sebuah hal yang berhubungan dengan dunia fotografi, yaitu mematenkan kamera berupa kamera kinesteskopis, ya. Jadi kalau kamu misalnya tahu
fotografi itu menyimpan banyak sejarah, yang mana sejarahnya itu ternyata berhubungan dengan para penemu-penemu lain di luar sana yang tidak mungkin kamu ketahui kalau kamu tidak mencarinya, ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di depan muka kamu sebuah gambar dari foto high speed pertama kali yang dipopulerkan oleh Muybridge tahun 1878. Coba deh, bagaimana pendapat kamu teman-teman mengenai foto ini? Kalau menurut saya, foto ini adalah foto yang luar biasa apabila di-compare dengan foto tahun 1800-an ya. Jadi 1800-an orang sudah bisa membuat foto seperti ini. Kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, karena memang sangat tidak mudah dengan teknologi pada zaman itu untuk menghasilkan produk yang seperti ini. Luar biasa sekali. Kali ini, setelah kita belajar secara dari fotografi, saya ingin menjelaskan kepada kamu semua mengenai tips, betul, tips-tips yang mungkin kamu belum tahu atau mungkin kamu pemula di luar sana sehingga masih membutuhkan banyak bimbingan mengenai tips bagaimana caranya kamu bisa menggunakan media fotografi sebagai ladang kamu untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup kamu, ya. Nah, kali ini saya akan mengambil tips dari berbagai macam jenis sumber, dan insya Allah dengan izin Tuhan pastinya kamu bisa mendapatkan manfaat dari tips-tips yang saya akan bagikan kepada kamu sedikit lagi. Oke? Sekarang ada beberapa tips. Yang pertama adalah seperti ini. Apabila kamu ingin melatih kemampuan panning, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya proses panning ini adalah proses yang tidak mudah. Yang mana proses panning dalam sebuah dunia fotografi adalah sebuah proses yang penting. Bisa dibilang proses panning ini adalah proses dasar apabila kamu ingin menggunakan media fotografi sebagai ladang kamu untuk mencari sebuah gambar atau sebuah hasil yang menakjubkan dari alam sekitar kamu. Nah, untuk melatih kemampuan panning kamu, potretlah benda yang ada sedang bergerak dengan kecepatan normal di sekitar kamu. Misalnya bisa dibilang, taruhlah kamu sedang ingin mencapai sebuah teknik panning yang baik gitu ya. Saya selalu mengatakan untuk bisa mencapai teknik panning yang baik, selalu latihlah dengan teknik panning yang paling gampang. Caranya adalah, untuk melatih teknik panning kamu, gunakan media yang bergerak dengan kecepatan normal. Contohnya orang naik motor ya. Gunakan metode shutter priority dan set shutter speed maksimal 1/30 detik. Dan untuk kali ini lebih lambat lebih baik, dan perhatikan background Anda. Oke. Dan itu yang pertama apabila Anda ingin melatih kemampuan panning. Yang kedua adalah tips bagaimana caranya apabila kamu ingin memotret makro. Makro adalah sebuah proses fotografi di mana kamu ingin memfoto sebuah benda dengan jarak yang super dekat ya. Caranya gampang sekali, kamu aktifkan fitur live view kamera digital kamu ya, supaya lebih mudah untuk bisa memeriksa depth of field dan untuk memeriksa fokus yang kamu miliki. Jadi ada kalanya sebuah fotografi atau seseorang fotografer ingin memotret sebuah benda dengan jarak yang dekat. Kenapa? Karena fotografi yang dihasilkan dari jarak dekat biasanya memiliki nilai estetika yang juga tak kalah tingginya dibandingkan dengan fotografi yang mungkin difoto menggunakan media yang bergerak tadi. Nah, bagi kamu yang ingin memotret dengan fotografi tipe makro atau jarak super dekat, tolong aktifkan fitur live view kamera digital kamu, dan ingat, perhatikan juga fokus dan depth of field yang ada di dalam kamera kamu. Tips berikutnya adalah mengenai filter CPL atau polarisasi, yang mana tips ini berguna untuk menghilangkan pantulan sinar matahari di air dan juga di kaca. Ada kalanya seorang fotografer ingin menjadikan media seperti air ataupun kaca karena mereka memiliki pantulan yang bisa memperindah pemandangan sebagai media mereka dalam melakukan fotografi. Nah, filter CPL atau polarisasi ini sangat berguna untuk menghilangkan pantulan sinar matahari di air dan di kaca. Dan juga, ternyata filter ini bisa digunakan untuk memperbaiki warna langit. Pernahkah kamu mengenakan kacamata hitam, ya, kemudian dengan menggunakan polarizer? Pasti nggak nyambung banget ya. Jadi bagi kamu yang ingin menggunakan filter polarisasi, gunakan, karena itu bisa menggantikan sebuah hal yang mungkin selama ini kamu cari, yang berhubungan dengan masalah pantulan sinar matahari dan air yang bisa memperbaiki kualitas foto. Tips keempat adalah bagi kamu yang ingin memotret bayi atau anak-anak.
Apa sih yang nggak lucu dari anak-anak dan bayi? Ya, ada kalanya banyak orang-orang di luar sana sengaja mereka menghabiskan waktu di tempat yang banyak anak kecil karena mereka mengerti bahwa dengan memfoto anak-anak ataupun bayi khususnya, mereka bisa meninggalkan memori-memori indah tanpa harus berkata-kata. Nah, saya ingin memberikan sebuah tips berikutnya untuk bagi kamu yang suka memotret bayi atau anak-anak sebagai cara kamu atau ladang kamu untuk mendapatkan media pada dunia fotografi. Pastikan kamu mempusatkan perhatiannya ke mata. Tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan mata dari anak-anak. Betul? Apabila kamu ingin menjadikan media anak-anak sebagai sebuah objek foto kamu, selalu perhatikan mata mereka. Ingat, mata mereka, bukan body language atau bahasa tubuhnya. Mata, itu yang paling penting. Tips yang berikutnya adalah mengenai megapiksel. Ya, bagi kamu semua nih, saya ingin mengatakan ada salah satu mitos terbesar dalam dunia fotografi yang berhubungan dengan megapiksel. Megapiksel disebut sebagai fitur terpenting dari sebuah kamera. Banyak orang yang membeli kamera patokannya adalah faktor megapiksel. Padahal faktanya yang paling benar adalah megapiksel bukanlah fitur terpenting dari sebuah kamera. Namun, fitur yang terpenting dari sebuah kamera itu apa? Fitur yang paling penting dari sebuah kamera adalah sensor dari sebuah kamera. Betul, sensor, bukan megapiksel. Oke? Tips yang berikutnya adalah untuk misalnya kamu ingin memfoto wajah dan kamu berada di luar ruangan. Ada kalanya kita ingin memotret wajah ya, baik itu selfie ataupun foto-foto non-selfie. Kemudian kamu ingin menjadikan objek tersebut sebagai media kamu untuk mendapatkan objek dari fotografi. Nah, untuk kamu, tipe-tipe orang yang suka memfoto tipe portrait atau foto tipe wajah di luar ruangan, usahakan ketika cuaca dilakukan foto tersebut cuaca sedang mendung, ya. Kalaupun memang cuacanya tidak mendung, kamu tolong cari daerah-daerah yang agak redup ya, daerah-daerah yang bukan suatu daerah yang terang benderang dan tidak terkena matahari secara langsung. Ingat, sinar matahari bisa loh membuat bayangan menjadi keras di wajah yang pada akhirnya menimbulkan kualitas hasil foto yang tidak maksimal. Ingat itu baik-baik. Yang ketujuh adalah ketika kamu memotret di kondisi minim cahaya dan kesusahan menggunakan autofocus, ganti fokusnya menggunakan manual focus. Ingat, tidak selamanya autofocus itu baik. Ada kalanya justru autofocus bisa menurunkan kualitas foto kamu, terutama bagi kamu semua yang memang sedang mendalami dunia fotografi, namun tidak mengerti bahwa yang namanya kualitas fokus yang paling bagus adalah justru manual focus. Ya, fitur autofocus di kamera biasanya cukup lama untuk mencari titik fokus, terutama di kondisi yang remang-remang. Jadi bagi kamu yang ingin menggunakan fokus, gunakan manual focus sebagai cara kamu untuk mendapatkan gambar yang terbaik dari foto kamu dalam dunia fotografi. Tips yang berikutnya yang gak kalah penting adalah untuk foto siluet. Ya, foto siluet adalah foto yang paling menakjubkan dalam dunia fotografi menurut saya. Pastikan kamu ketika membuat foto siluet mematikan flash serta gunakan mode sunset untuk kamera pocket ya. Untuk kamera pocket. Seandainya kamu menggunakan kamera dan kamu ingin membuat foto siluet gitu ya, jangan pernah menggunakan flash ya, dan selalu gunakan mode sunset atau mode matahari terbenam ya. Kalau kita misalnya memfoto matahari terbenam, ada mode-mode khusus dari kamera yang memang menyediakan untuk itu. Nah, bagi kamu yang mungkin ingin membuat foto siluet namun objeknya bukan matahari terbenam, tetap gunakan mode sunset dan pastikan kamu sudah mematikan flash. Karena dengan menggunakan seperti itu akan mendatangkan suatu hasil yang luar biasa dari kualitas foto siluet kamu. Ada kalanya gini, kalau misalnya orang membuat sebuah foto dalam fotografi, ada kalanya mereka menganggap bahwa mereka sudah master akan kamera yang mereka pegang. Padahal faktanya tidak. Sebagian besar fotografer itu mengalami kesalahan yang paling dasar yang justru bisa ditanggulangi dengan cara yang paling efektif, dengan cara yang paling sederhana sekali. Perlu saya kasih tahu kepada kamu bahwa yang namanya kamera kamu adalah ladang bisnis kamu. Ya, dengan kata lain, kamu harus mengetahui dengan jelas kira-kira kamera yang ada di tangan kamu ini seperti apa, fiturnya seperti apa, dan kelebihan kekurangannya seperti apa. Dengan cara bagaimana? Tolong
kamu masuk ke dalam internet dan kamu download buku manual versi PDF kamu sesuai dengan kamera yang kamu gunakan. Kenapa? Agar kamu mengetahui dengan jelas kira-kira fitur apa aja sih yang bisa kamu dapatkan dengan kamera yang kamu pegang di tangan kamu saat ini. Oke? Ada sebuah kesalahan terbesar untuk tips berikutnya adalah begini. Ada kalanya ketika seseorang mungkin ingin pergi untuk memotret, ada kalanya mereka lupa untuk memeriksa perlengkapan kamera mereka. Oke? Coba tolong periksa kembali setting kamera Anda, jangan sampai menggunakan setting yang salah. Dan itulah tips-tips yang bisa saya bagikan di video yang cukup panjang kali ini mengenai fotografi. Semoga apapun yang saya bagikan kali ini bisa membantu kamu, terutama dalam skill fotografi kamu dan dalam kesukaan kamu akan dunia fotografi. Sampai jumpa lagi semuanya, bye-bye.